Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver BYD Atto 3. Nah, ini adalah salah satu produk dari BYD yang dia akan bermain di pasar yang cukup berat. Karena walaupun harganya belum di-announce, tapi diprediksi harganya berada di 500 jutaan rupiah. Apakah mobil ini bisa langsung menjadi raja di kelasnya? Nah, kami sudah bisa mengetes mobil ini dalam jangka waktu yang panjang sehingga bisa memberitahukan ke Anda bagaimana impresi berkendaranya, bagaimana performanya, bagaimana konsumsi energinya, apa saja kelebihannya dan apa saja kelemahannya. Karena inilah tes lengkap dari BYD Atto 3. Kami sudah pernah melakukan first impression video mengenai BYD Atto 3 ini. Ada linknya di sebelah kanan atas. Anda bisa klik link di sana untuk melihat mobil ini lebih detail. Tapi saya akan highlight sedikit sebelum saya langsung berkendara dengan mobil ini. Mulai dari eksteriornya dulu. Menurut saya eksterior mobil ini biasa. Tidak menarik perhatian. Tidak yang langsung menyolok di jalan gitu ya. Rapi, desainnya rapi. Tidak ada yang salah, tapi ya tidak wow gitu. Namun sebenarnya ada sejumlah filosofi desain yang menarik dari eksterior mobil ini. Pertama, lampunya. Dari beberapa referensi yang saya dapat, ini menurut filosofinya ini menggambarkan seperti mata naga. Well, tadinya saya nggak melihat itu, tapi begitu mendengar, iya kok saya jadi bisa bayangin ini mata dari seekor naga gitu ya. Walaupun naga itu sebenarnya adalah binatang fiktif ya, binatang yang tidak ada gitu ya. Tapi itu binatang mitos, tapi iya kayak mata naga. Kemudian di pilar C-nya itu ada sisik-sisik yang menggambarkan sisik naga gitu. Ya oke lah, jadi ada sedikit gurat desain yang berfilosofi. Kemudian nama Atto 3. ATTO. Jadi kalau di sini bilangnya Atto 3 gitu ya. Kalau kita secara internasional itu Atto 3. Itu sebenarnya agak berbeda dengan BYD Seal atau Dolphin karena kan itu dari Ocean series ya. Jadi pakai nama binatang-binatang laut, tapi yang ini tidak. Sebenarnya kalau di Cina, mobil ini itu dijual dengan nama BYD Yuan. Tapi di beberapa negara lain termasuk di Eropa, Indonesia itu dijual dengan nama Atto 3. Atto sendiri itu diambil dari kata attosecond atau detik. Itu adalah satuan terkecil waktu yang dipakai di fisika. Jadi, 1 attosecond itu sama dengan 1/1 quintillion detik. Nolnya ada 18. Jadi itu adalah satuan waktu yang sangat-sangat cepat. Bandingannya adalah 1 attosecond ke 1 detik. Itu sama seperti 1 detik ke 31,7 miliar tahun. Nah, jadi attosecond itu menggambarkan mobil ini cepat, mobil ini lincah, mobil ini presisi. Dan angka 3, Atto 3, itu belum ada penjelasan secara gamblang, tapi kami prediksi 3 adalah kelas dari mobil ini. Jadi mungkin nantinya ada Atto 5 yang lebih besar atau Atto 2 yang lebih compact gitu ya, sama seperti nomenklatur di BMW misalnya, tapi sekarang kita punya Atto 3 ini. Indonesia bukan pasar Asia Tenggara pertama yang memiliki BYD Atto 3 ini. Sejumlah negara lain seperti Malaysia, Thailand sudah
memiliki lebih dahulu BYD Atto 3 ini. Bahkan di Thailand, mobil ini sangat-sangat laris. Tidak sampai sebulan setelah peluncurannya di tahun 2022, mobil ini laris 10.000 unit lebih. Nah, untuk Indonesia, Atto 3 ini ditawarkan dalam dua varian. Ada varian yang standard range dan extended range. Jelas dari beda besar di baterainya. Baterai untuk yang standar range itu 49,9 kWh ya, hampir 50 kWh, dengan range diklaim oleh BYD adalah 410 km. Sedangkan untuk yang extended range itu baterainya mencapai hampir 60,5 kWh yang diklaim bisa 480 km. Tapi itu klaim dari standar yang dipakai di Cina. Kalau mengambil standar internasional WLTP, untuk yang standar range itu diklaim bisa 325 km, sedangkan yang extended range itu bisa di 420 km. Tapi ya nggak masalah, nanti kita coba langsung di jalanan Indonesia berapa sebenarnya kira-kira range yang bisa dihasilkan oleh mobil ini. Nah, unit tes kami ini adalah yang extended range. Dari luar hampir tidak ada bedanya, kecuali kalau Anda lebih teliti sedikit itu di velgnya. Untuk yang standard range itu velgnya 17 inci, sedangkan yang extended range ini memakai 18 inci. Untuk mengecharge baterainya bisa dilakukan dengan listrik AC seperti di rumah atau DC untuk di fast chargingnya. Untuk yang standard range itu bisa sampai 70.000 watt untuk mengecharge-nya, sedangkan yang untuk extended range bisa sampai 80.000 watt. Yang menyenangkan, BYD menggunakan tipe charger CCS2 yang mana itu banyak sekali digunakan di Indonesia. Jadi tidak perlu seperti Wuling misalnya menggunakan konverter lagi, karena ini bisa langsung dicolok di SPKLU yang banyak tersebar di Indonesia. Untuk pengecharsannya sendiri, dengan 80 kWh itu dari 0 sampai 80% diprediksi bisa selesai dalam waktu 45 menit. Sekarang kita akan bicara sedikit tentang baterainya. Baterai mobil ini menggunakan LFP, lithium ferrofosfat. Mungkin kalau Anda lihat debat capres atau cawapres, Anda akan aware apa itu LFP. Jadi LFP itu adalah teknologi baterai yang dibuat tidak menggunakan nikel sama sekali. Yang sebenarnya itu sedikit berita buruk untuk Indonesia, karena Indonesia itu sangat kaya dengan nikel. Karena memang LFP ini memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, lebih simpel pembuatannya, diklaim lebih aman, serta yang jelas lebih murah pembuatannya. Walaupun baterai yang memiliki basis dari nikel itu juga memiliki sejumlah keuntungan, yaitu energi density-nya yang lebih tinggi. Jadi energi density itu, LFP ini energi density-nya itu 0,15 kWh per kilogram. Jadi 1 kilogram dari baterai ini bisa memuat listrik 0,15 kWh. Sedangkan untuk yang dari nikel, 1 kilogramnya itu bisa 2 kali lipatnya listrik yang disimpan, yaitu 0,3 kWh. Tapi walaupun ada plus minusnya, memang banyak dari pabrikan Cina termasuk BYD ini lebih mengedepankan LFP. Karena teknologi LFP ini sendiri hampir semuanya itu dimonopoli oleh perusahaan Cina untuk pembuatannya. Jadi ini bagus juga untuk ekonomi negara mereka. Tapi anyway, untuk customer, yang penting adalah baterai itu cukup reliable, baterai itu bisa menjalankan mobil ini jauh, dan baterai ini tahan lama. Nah, bicara umur baterai memang kita tidak ada yang tahu, tapi dari beberapa literatur yang saya baca, baterai di mobil ini bisa bertahan minimal 2.700 cycle. Satu cycle itu sekali kita ngecharge, kemudian kosong lagi, kita charge lagi, kosong lagi, itu satu cycle itu setiap satu kali ngecharge dan satu kali ngosongin. Nah, anggap aja setiap kali kita ngecharge kita pakai 300 km sebelum kita nanti ngecharge lagi. 300 dikali 2.700, artinya mesti di atas kertas baterai mobil ini tahan sampai 800 ribuan kilometer. Jadi mestinya nggak akan jadi masalah umur pakai dari baterai mobil ini. Untuk tenaganya sendiri, mobil ini memiliki tenaga cukup besar, 204 HP, dan torsinya 310 Nm. Tenaga itu setara dengan yang dimiliki oleh Chery Omoda E5 yang memang pesaing utama dari mobil ini. Tapi Chery Omoda E5 memiliki torsi 30 Nm lebih besar, yaitu 340 Nm. Diklaim mobil ini bisa 0 sampai 100 km per jam dalam 7 detikan. Nanti juga akan kita buktikan bersama dalam tes langsung
di Indonesia. Untuk bagasi sendiri, Eto 3 ini punya dua mode yang lantainya rendah atau yang lantainya tinggi. Ketika yang lantainya tinggi seperti ini, itu akan memudahkan Anda untuk mengakses barang atau mengeluarkan barang walaupun kapasitasnya lebih sedikit. Tapi masih lumayan. Sekarang kita coba masukkan koper-koper ini. Ada 3 koper ukuran medium. Dan masih ada 1 space lagi. Ya, jadi masih lumayan, masih bisa untuk weekend ke luar kota. Bahkan kalau misalnya Anda masih kurang, Anda juga bisa rebahkan bangku belakang. Tapi sebenarnya sebelum merebahkan bangku belakang, Anda juga bisa, nah ini, kita lihat, kita keluarkan lagi. Kita taruh dulu barangnya. Kita keluarkan lagi. Dan di sini lantainya bisa kita rendahkan. Di sini ada tire repair kit, kemudian juga ada portable charger, dan itu bisa kita tutupi dengan cover. Covernya kita pindahkan ke tempat lebih ke bawah, dan wah, dia jadi lebih lega. Nah, seperti apa kalau misalnya dimasuki barang? Oke, kita akan tutup sebentar dan kita akan melakukan keajaiban editing. Jadi sekarang sudah ada isinya dengan lantai yang lebih rendah. Nah, Anda lihat, begitu lantainya kita turunkan, langsung muat koper dan tas lebih banyak. Anyway, ini adalah koper dan tas dari Boller. Boller sendiri itu adalah merek favorit saya untuk koper ketika bepergian ke luar kota atau ke luar negeri karena stylish, praktis, dan sangat nyaman untuk digunakan. Ini adalah seri terbaru dari Boller. Yang koper ini adalah polikarbonat hybrid 20 inci ukurannya, sedangkan yang tas ini adalah all day series bag dari Boller. Aduh, ini keren sekali. Jadi kelihatannya ini akan menjadi favorit saya ke depannya untuk bepergian ke luar kota atau ke luar negeri karena memang tas dan koper adalah hal yang sangat vital ketika kita bepergian. Kalau favorit saya, ini dia yang polikarbonat hybrid 20 inci, ini enteng. Kemudian dia bisa melindungi barang-barang Anda dan stylish modelnya. Jadi ini sangat ideal buat dipakai pergi jauh dan juga ideal untuk dibawa pergi bersama keluarga. Sedangkan yang all day series bag ini akan membuat perjalanan pendek itu menjadi lebih mudah dan lebih fleksibel karena ini lebih praktis untuk digunakan. Duduk di belakang Eto 3 ini cukup memadai. Ini posisi berkendara saya tingginya 177 cm. Ya, masih ada ruang kaki tersisa dan paha juga tersangga lumayan baik. Lantai juga rata dan headroom juga masih cukup memadai. Bangkunya juga lumayan empuk. Ada ventilasi AC dan ada USB slot. Ada satu USB A dan ada satu USB C. Serta ada satu fitur yang ada di keempat pintu mobil ini. Fitur ini fungsinya sebenarnya untuk menjaga barang-barang itu supaya tidak tumpah, tapi juga bisa memainkan nada karena dia seperti senar. Sekarang kita ke bagian depan. Well, saya tidak akan berpanjang lebar bicara mengenai tombol-tombol yang ada dan fitur-fitur yang ada karena itu sudah ada di first impression-nya. Tapi secara overall, ini adalah desain interior yang paling organik. Kalau saya bilang di luarnya itu seperti mata naga, sisik naga, di dalamnya kita seperti berada di perut naga. Lihat ini, semua desainnya itu terasa organik, melengkung gitu ya. Tidak ada desain yang patah-patah. Kalau Anda seorang arsitek, mungkin Anda tahu berapa puluh tahun sampai 100 tahun yang lalu itu ada arsitek dari Spanyol itu yang bernama Antoni Gaudi yang desain rumahnya itu seolah-olah makhluk hidup gitu ya. Mungkin kalau Gaudi sekarang mendesain mobil mungkin seperti ini hasilnya gitu ya. Benar-benar semua lekukannya itu terasa organik dan sebenarnya ada beberapa inspirasi itu dari gym di dalam mobil ini. Ini ventilasi AC, ini konon terinspirasi dari beban atau dumbbell yang bertumpuk. Kemudian ini juga
tuas transmisinya itu mirip dengan bentuk tarikan yang ada di gym. Tapi secara keseluruhan ini adalah interior yang menarik, tidak membosankan dan juga fungsional. Dan ada sejumlah fitur yang mungkin tidak ada gunanya tapi unik gitu. Yang pertama, ini ada senar di keempat pintu, dan senar ini bukan asal pasang tapi membuat 3 buah nada yang bisa dimainkan seperti ini. Itu sangat mirip dengan intro dari lagu Smoke on the Water. Entah kebetulan atau memang disengaja, tapi di keempat pintu nadanya semua sama. Kemudian ini yang ada di semua BYD, ada fitur untuk merotate screen yang jujur aja setelah mencoba mobil ini beberapa hari, sebenarnya fitur ini hanya berguna untuk pamer ke teman. Dan saya lebih sering menggunakan yang horizontal seperti ini karena apa? Ketika vertikal, dia akan menghalangi sedikit pandangan ke depan. Jadi tidak terlalu memberi fungsi, tapi kenapa enggak? Kan keren. Daripada nggak bisa muter, mendingan bisa muter. Walaupun fungsinya nggak ada, tapi ya keren aja ada seperti itu. Dan senar ini juga bukan hanya membuat musik, tapi dia juga menjaga barang yang kita letakkan di samping pintu ini atau di trim pintu ini tidak mudah tumpah keluar. Oke, sekarang kita saatnya berkendara. Ergonomisnya bagus, kursinya empuk, bisa di setel secara elektrik, kemudian posisi pengemudi juga cukup ergonomis dengan pengaturan tilt dan teleskopik. Ya, saya berharap teleskopiknya lebih panjang sedikit supaya lebih ergonomis lagi, tapi ya mending lah daripada tidak ada teleskopik sama sekali. Oke, let's go. Mobil yang kami kemudikan ini ternyata membutuhkan tambahan daya untuk kami melanjutkan perjalanan dan merasakan impresi berkendaranya. Jadi kami lajukan terlebih dahulu mobil ini ke SPBU Shell. Mau bayar listrik. Nah, sekarang itu Anda bisa mengisi listrik kendaraan elektrik Anda dengan tarif lebih terjangkau di Shell, hanya Rp2.166 per kWh, ditambah Rp25.000 biaya layanan per transaksi. Untuk info lebih lanjut, Anda bisa datangi www.shell.co.id/shellrecharge. Terima kasih. Nah, untuk menikmati semua benefit dari Shell, Anda bisa bergabung menjadi member Shell Go Plus melalui aplikasi Shell Asia. Terima kasih. Shell Recharge merupakan wujud dukungan Shell Indonesia terhadap agenda pemerintah Indonesia dalam penyediaan energi yang lebih bersih. Dengan daya pengisian fast charging hingga 60 kW, proses pengisian daya dari 0-80% untuk kebanyakan mobil listrik dapat dilakukan dalam waktu sekitar 30 menit saja. Shell Recharge. Kini pengisian daya mobil listrik Anda menjadi lebih mudah. Listrik sudah penuh, langsung saja kita jalankan mobil ini.
Dan hal pertama yang terasa adalah rasa berkendaranya yang positif. Ini karakter bantingannya tuh mirip mobil Eropa. Oke, ini prediksi saya ya, belum tentu benar. Tapi kalau dari yang saya rasakan, ini sepertinya suspensinya tuh paduan suspensi yang empuk dengan batang stabilizer yang agak kaku. Jadi kalau kita di jalan pelan, terus terkena gundukan di satu roda saja, roda kanan atau kiri, itu kerasanya seperti kaku ini mobil. Tapi begitu kita naik posisi tidur, di mana dua-duanya itu bergerak bannya, itu terasa empuk, dan di kecepatan tinggi ini karakternya enak, solid, nyaman, stabil. Memang sih belum setara sampai ke merek Eropa yang terkenal ya, seperti BMW, Mercedes-Benz gitu ya. Tapi ke arah sana. Bahkan bisa dibilang lebih solid ketimbang rata-rata produk Jepang atau Korea yang sekelasnya. Dan lagi ditambah kabinnya ini lumayan hening. Kemudian hal yang menarik berikutnya adalah cara mobil ini menyalurkan tenaga ke roda. Jadi, controller unit dari mobil ini sepertinya diset untuk mengeluarkan tenaga itu secara gradual. Tidak yang langsung semua torsi dikeluarkan di saat awal. Gradual, baru seiring bertambahnya kecepatan baru ditingkatkan keluaran torsinya. Jadi dari stop and go sampai kita berjalan normal, berjalan di tol, itu tidak ada jerky sama sekali. Halus sekali penyaluran tenaga mobil ini, terutama pada saat stop and go. Anda akan merasa bahwa mobil ini tidak ada hentakan sedikit pun, itu tidak ada. Dan membuat mobil ini sangat mudah untuk dikendarai secara halus. Remnya juga bukan rem yang paling presisi seperti mobil sport, tapi remnya juga mengaktifkan regeneratif brakingnya dulu, baru rem mekanikalnya itu bekerja, dan itu juga sangat halus. Jadi sangat mudah untuk mengemudikan mobil ini secara halus, baik untuk akselerasi maupun pengeremannya. Tapi ya memang jadinya sampai sport mode sekalipun Anda tidak akan mendapatkan sensasi mobil listrik seperti yang ada di Tesla misalnya, atau di Hyundai misalnya, ketika Anda menginjak gas itu langsung seperti ada yang menampar dari belakang, bak gitu ya. Tidak ada, semuanya itu halus. Dibuat semirip mungkin dengan karakter mesin konvensional. Ya, bedanya nggak ada suara dan getaran aja. Namun meski penyaluran tenaganya halus, bukan berarti Eto triplean. Tenaga tersedia kapan saja dan selalu kuat melajukan mobil ini. Iya, rasanya tuh tetap effortless ya. Jadi nggak masalah mau nanjak, mau jalan datar. Tenaga itu selalu tersedia. Disalurkan secara halus, tapi selalu ada. Nah, tapi berapa 0 sampai 100 km per jamnya? Supaya kita ada bayangannya dibandingkan dengan mobil lain. Oke, langsung kita coba aja. Kita matiin AC dulu. AC mati. Stability control kita matiin. Sport mode. Oke, nah sekarang saya itu mengetes mobil dengan alat berbasis GPS seperti standar kami di Autodriver. Tapi mobil ini punya pengukur akselerasi juga. Nah, kita akan bandingkan hasilnya yang ditunjukkan oleh onboard counter dari mobil ini, onboard meternya, sama yang alat yang memang profesional untuk mengukur akselerasi. Oke, 1, 2, 3. Halus, gradual. Nah, baru di atas 60 itu kuat tenaganya. Ya, sudah. Dan yang menariknya ya, mobil ini kan diklaim tenaganya itu 150 kW.
Artinya 150 kilowatt itu sekitar 204 HP tadi ya. Nah, tapi ternyata di meterannya itu pada saat akselerasi itu tertera 163 kilowatt. Mungkin lebih besar yang dikeluarkan ya, tapi mungkin ada losses jadi 150, tapi yang penting kita lihat hasilnya. Nah, terjadi perbedaan. Saya akan fotokan ke Anda. Ini yang ada di instrumen dan ini yang ada di alat pengukur berbasis GPS. Di instrumen dia mencatat 6,8 detik untuk 0 sampai 100. Tapi aktualnya tidak segitu cepat. Aktualnya 7,09 detik. Yang mana 7,09 detik itu masih angka yang sangat baik. Tapi kenapa dia bisa 6,8? Bukan karena dia membohongi Anda, tapi dia hanya mengambil dari angka speedometer. Sedangkan speedometer itu bisa ada kesalahan dan dia tidak 100% sama dengan kecepatan real dari mobil ini, yang itu hanya bisa diukur lewat alat GPS. Jadi ya itu 0 sampai 100-nya 7,09 detik. Gradual di awal, tapi kemudian di atas 60 km per jam lajunya luar biasa. Sangat mirip karakternya itu dengan Chery Omoda E5. Tapi sebagai perbandingannya, untuk Chery Omoda E5 sendiri kami mendapatkan 0 sampai 100 km per jam di GPS-nya 6,6 detik. Jadi ya, ini lebih pelan daripada Chery Omoda E5, tapi nggak terlalu jauh dan tetap masih sangat baik figur akselerasinya. BYD mengklaim mobil ini bisa melaju 480 km sekali charge. Kami sudah melakukan pengetesan sendiri dan tidak bisa mencapai angka itu. Jadi saya sudah riset mobil ini, trip meternya pada saat sudah di-charge 100%. Nah, kemudian saya jalan melewati beragam kondisi jalan, dari mulai macet, dipakai syuting sedikit, kemudian jalan tol. Tapi tidak ada yang terlalu ekstrim lah. Semua kondisinya kondisi normalnya. Dan pada saat mobil ini sudah berjalan hampir 200 km, itu baterainya sudah tinggal 50%. Jadi di situ saya udah mikir, oh 50% itu tidak sampai 200. Artinya 0% mestinya tidak sampai 400. Tapi kan saya nggak tahu linearitas dari pengukuran baterainya. Jadi udah saya terusin aja sampai habis, sampai tinggal 30%, 20%, 10%, sampai 0%. Dan Anda bisa lihat ketika mencapai 0%, itu mobil ini baru menempuh 380-an kilometer. Jadi bedanya 100 km sendiri dibandingkan klaimnya yang 480 km. Tapi memang kalau dengan standar WLTP, jaraknya memang tidak diklaim 480 tapi 420. Nah, kalau 420 itu rasanya masih masuk akal karena 0% itu saya masih bisa jalan, artinya masih ada sisa listrik, dan berdasarkan pengalaman mobil elektrik itu tidak 0% langsung mati. Itu tetap ada safety factornya dan biasanya bisa berjalan beberapa puluh kilometer. Dan kalau misalnya kita jalankan terus sampai habis dan mungkin pada saat pengetesan jalannya itu lebih ideal kondisinya, rasanya 420 km itu angka yang masuk akal bisa dicapai. Tapi bukan 480 km. Saya nggak yakin, atau malah yakin nggak bisa mobil ini 480 km kalau dipakai normal di Indonesia. Nah, tapi good newsnya, sampai baterai itu levelnya 1%, yang mana itu sebenarnya sudah mengkhawatirkan, tenaga mobil ini memang dikurangi, tapi dikuranginya hanya sekitar 50%. Jadi tidak sampai yang benar-benar pelan berusaha untuk jalan, hanya bisa merayap mobilnya, enggak. Mobil masih dengan mudahnya bisa berjalan di tol tanpa mengganggu pengendara lain. Cuman ya Anda harus aware saja kalau misalnya sudah terlalu kecil listriknya.
Atto 3 juga sudah dilengkapi dengan sistem Advanced Driver Assistance System atau ADAS yang termasuk di dalamnya adalah fitur semi-autonomous. Nah, bagaimana rasanya saat digunakan di Indonesia? Bisa dibilang ADAS-nya cukup halus ya, beloknya, kemudian ngegasnya, ngeremnya gitu. Tapi yang agak mengganggu itu setirnya. Nah ini bunyi, dia harus di take over, tidak sampai 10 detik sekali dia harus di take over, dan itu tidak ada peringatan kuning dulu, dia langsung berwarna merah dan Anda harus ambil alih. Nah jadi kurang rileks gitu. Nah bayangin kalau misalnya kita di jalan tol, kita pakai sistem semi-autonomousnya, lane keep assist, adaptive cruise control. Adaptive cruise controlnya nggak ada masalah sama sekali. Tapi setiap tidak sampai 10 detik sekali berbunyi tat 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 tat, dan tidak bisa disentuh setirnya, harus digoyangin. Jadi walaupun kita megang setir, setiap 10 detik sekali kita akan mendengar suara yang mengganggu itu, dan kita belok lagi, kita belokin lagi. Jadi saya menemukan bahwa yang paling nyaman digunakan adalah adaptive cruise controlnya saja. Walaupun dia bisa lane keep assist, tapi toleransinya terlalu kecil, terlalu sebentar udah bunyi, dan mestinya tuh ada peringatan visual dulu lah, nggak perlu sampai bunyi, jadi lebih nyaman untuk digunakan. Tapi ya sistemnya bagus, sistemnya halus. Seperti semua mobil lainnya, Atto 3 juga tidak sempurna. Berikut beberapa hal yang agak mengganggu di mobil ini. BYD membekali Atto 3 ini dengan kunci model kartu, yang mana sebenarnya ini sangat keren, jadi sangat tipis. Dan kalau Anda kan juga dengan kunci yang keyless itu kan sudah tidak memencet tombol lagi, jadi ini sangat ringkas, bentuknya keren, bisa dikantongin seperti ini. Tapi masalahnya adalah Anda tidak bisa kantongi kartu tersebut dan kemudian membuka pintu seperti ini, tidak bisa. Sedangkan kalau Anda bawa kunci, ini tinggal pencet tombol seperti ini. Yang harus Anda lakukan adalah Anda mengeluarkan kartunya, kemudian menempelkan ke NFC sensor yang ada di spion. Seperti ini. Dan begitu juga ketika Anda mau mengunci, Anda letakkan ke sini. Jadi buat apa? Ini lebih tidak praktis dibandingkan kunci. Sedangkan pabrikan mobil lain seperti Honda atau Lexus yang memberikan kunci seperti ini, itu bisa tinggal dikantongi saja dan berfungsi seperti wireless key. Ya mungkin saja yang NFC ini nanti untuk fitur car sharing, jadi bisa menggunakan handphone Anda ditempel ke sini. Kalau Anda sudah diizinkan oleh yang memiliki mobil ini, Anda bisa membuka dari handphone Anda. Tapi untuk kartunya useless, buat apa pakai kartu ini? Berikutnya adalah mobil ini dalam kondisi standar sudah ada Android Auto-nya terlihat di entertainment systemnya, tapi saya tidak menemukan Apple CarPlay. Ketika saya hubungkan dengan kabel handphone saya dan saya koneksikan secara wireless juga, tidak ada pilihan Apple CarPlay sama sekali. Ya moga-moga saja ini unit contoh yang belum diinstal Apple CarPlay ya. Moga-moga di unit produksinya ada, tapi saya nggak bisa menemukan Apple CarPlay di mobil ini. Kemudian berikutnya adalah klakson. Klakson standarnya seperti ini. Loh, bagus dong seperti Eropa. Oh iya, nggak ada masalah dengan itu. Bagus, berwibawa. Cuman masalahnya, memencetnya juga keras seperti mobil Eropa. Dan itu menyulitkan kita untuk kadang-kadang kita ingin klakson persahabatan. Menyapa teman, halo Tintin. Atau misalnya ada orang di depan atau ada pengendara sepeda, kita ingin yang Tintin gitu ya, ngasih tahu keberadaan kita, nggak bisa. Harus agak lama, dan ketika lama jadinya jadi kayak marah, bukan kayak klakson persahabatan lagi gitu. Nggak tahu ya, buat di Indonesia lebih cocok karakter klakson itu seperti klakson Jepang, bukan klakson Eropa. Di Eropa memang budayanya beda. Di Indonesia kan ada namanya klakson persahabatan ya. Jadi ini susah diakses. Kan jadi marah. Dan satu lagi, walaupun mobil ini cukup canggih gitu ya, tapi ternyata mode regeneratifnya sangat terbatas. Dia hanya ada standar dan high, bahkan dia juga tidak memiliki mode one
pedal only. Jadi nggak bisa kita nyetir itu yang dia regenerative braking sampai berhenti. Sayang sekali, padahal tinggal masalah software itu. Di lain sisi, Atto 3 juga punya sejumlah hal menyenangkan. Mobil ini punya kamera 360 dan kamera mundur yang canggih dan lengkap. Satu, dia ada guidelines-nya. Kemudian kalau Anda ingin tahu apa yang ada di bawah mobil Anda tinggal pencet satu tombol dan dia menjadi transparan. Mobil ini punya sensor untuk mendeteksi polusi di dalam ruangan dan di luar mobil. Kelihatan 6 kali lebih berpolusi di luar. Kalau di dalamnya banyak polusi, Anda juga bisa aktifkan quick purification untuk membuat kabin menjadi lebih bersih lagi kualitas udaranya. Kemudian mobil ini atapnya panoramic roof yang bisa ditutup dan tidak membuat kita kepanasan seperti ini. Dari tadi saya tutup karena panas sekali, tapi kalau kita mau buka cukup dengan sentuhan saja. Berbeda dengan BYD Seal yang mengharuskan kita memasang puzzle, mobil ini sudah elektrik, bahkan benar-benar tombolnya pun tombol sentuh, bukan dipencet loh, hanya disentuh seperti mobil-mobil Eropa yang flagshipnya. Kemudian satu lagi yang istimewa adalah voice command-nya. Oke lah, sejumlah mobil sekarang sudah punya voice command, BMW punya, Mercy punya, bahkan yang di kelas ini Wuling juga sudah punya gitu ya. Bahkan Wuling bisa bahasa Indonesia. Di sini belum bisa bahasa Indonesia, tapi dia mengenali lokasi Anda. Jadi salah satu perintah itu bisa buka jendela. Kalau saya bilang dalam bahasa Inggris tentu saja ya, saya panggil dengan hi dan merek mobil ini gitu ya, hi BYD, dan akan dia cancel. Nah, jadi misalnya saya aktifkan, kemudian saya bilang dalam bahasa Inggris buka jendela, dia langsung akan membuka jendela sebelah kanan. Tapi kalau saya ngomongnya di sebelah kiri atau di belakang kanan atau di belakang kiri, dia akan membuka jendela sesuai dari mana perintah itu datang. Jadi dia ada mikrofonnya yang dia bisa mendeteksi suara itu datang dari sebelah mana dan membuka jendela yang terdekat dari orang itu. Secara umum, BYD Atto 3 adalah produk yang cukup matang. Tidak ada yang terlalu menonjol dari mobil ini, tapi semua hal dikerjakan secara baik dan membuatnya enak untuk dikendarai. Tapi memang kuncinya sekali lagi adalah harga. Karena walaupun BYD sudah terkenal di seluruh dunia, terutama di Cina, tapi di Indonesia ini merek baru, jadi after sale service-nya, layanannya, spare part-nya itu baru bisa dijamin, tapi belum terbukti langsung gitu ya. Jadi mereka harus merintis, harga itu menjadi sangat penting. Dan kalau seperti rencana awal BYD atau seperti desas-desus yang beredar, mobil ini akan dijual di 500 sampai 600-an juta rupiah, rasanya akan jadi kemahalan. Walaupun mobil ini sangat lengkap, karena di bawah 500 juta rupiah ada Chery Omoda E5 yang itu juga mengesankan dan lebih kencang dari mobil ini. Kemudian di harga 400 juta kecil, 433 juta rupiah, ada MG4 EV yang juga asik buat dikendarai, performanya juga bagus dan harganya juga menarik. Jadi mobil ini kalau mau diterima dengan baik oleh pasar Indonesia, saya rasa harganya kalau bisa malah di bawah 450 juta rupiah. Iya, karena memang persaingan sekarang sudah keras sekali di rentang harga itu. Namun secara produk sendiri saya tidak bisa menampik bahwa ini adalah produk yang solid, performanya baik, konsumsi energinya baik, range-nya cukup jauh, fiturnya canggih dan bekerja semua, pengendaraannya halus, rasanya solid buat dikendarai. Dan mungkin kalau 10 tahun lalu ada
orang bilang ke saya bahwa Mas Fitra nanti 10 tahun ke depan mobil Cina itu akan seperti ini, seperti yang saya kendarai sekarang. Mungkin saya nggak percaya, tapi iya, inilah yang terjadi. Dan memang ini saya rasa bagian dari strategi besar Tiongkok untuk memenangkan pasar mobil elektrik di masa depan. Dan ya mereka melakukannya dengan positif. Bahkan kalau mereka membuat mobil seperti ini terus-terusan dan rata di semua brand, bukan mustahil berapa belas atau puluh tahun lagi ke depan ketika kita mendengar brand mobil mana, brand Tiongkok, bukan lagi terbayang mobil yang buruk, kualitas jelek, tidak solid, gampang rusak, tapi yang kita terbayang ketika mendengar bahwa sebuah mobil brandnya datang dari Cina itu atau Tiongkok, yang terbayang adalah, oh ini pasti mobilnya canggih, enak buat dikendarai, performanya bagus, solid, dengan harga masuk akal. Sekarang kita tinggal tunggu harganya, atau nanti kalau sudah ada harganya, kalau saya ingat saya kasih di deskripsi. Tapi ayo BYD, rusakkan harga EV di Indonesia. Ayo juallah mobil ini semurah yang Anda bisa, supaya satu, merek Anda populer BYD, kemudian konsumen makin mendapatkan banyak pilihan yang menarik dengan harga terjangkau, serta memacu pabrikan mobil lain untuk membuat mobil-mobil listrik yang semakin memikat buat konsumen. Ya, jadi tentunya apakah mobil ini akan meraja atau tidak tergantung nanti harga jual yang ditawarkan. Tapi senang sekali rasanya BYD sudah masuk ke Indonesia dan berharap ini bisa memacu pabrikan-pabrikan mobil lain, bukan hanya dari Cina tapi juga dari Jepang dan Korea, untuk membuat produk yang semakin memuaskan untuk konsumennya dengan harga yang lebih terjangkau. Jadi jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Auto Driver jika Anda belum. Main-main ke website kami di www.autodriver.com, serta download aplikasi kami Auto Driver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.